Kalau panjenengan sampun melebet di tahun baru. Tahun barunya umat Islam, Muharram niki. Bulan Muharram adalah tahun barunya umat Islam, bukan Masehi ya. Bukan Masehi, bukan satu apa? Aku gak paham lek bulan Masehi. Awal tahun Masehi apa? Januari, gak apal aku. Ya, soalnya Islam tidak mengenal yang namanya Masehi. Islam mengenal yang namanya bulan Hijriyah. Masehi punyanya mereka-mereka, punyanya orang non Islam. Nah, alhamdulillah nggih. Kita sedaya niki sampun melebet di tahun baru. Alhamdulillah. Tugasnya napa? Tugasnya awak dhewe niki introspeksi diri menjadi seseorang yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nggih, siap? Nah, kula berarti membawakan satu hadis niki luar biasa, hadis niki nggih jenengan semak nggih. Jenengan semak mirengaken mugi-mugi manfaat. Iki luar biasa niki hadis. Jadi jenengan amalkan, jenengan renungkan untuk di tahun baru ini. Apa itu hadisnya? Hukiyah Anas Syibli rahimahullahu khatama arba'mi'ati ustadzin. Diceritakan bahwa Al-Imam Syibli beliau khidmat dan belajar kepada 400 ustadz, 400 kiai. 400 Pak. Kadang awak dhewe iki mondok pisan guru ni siji wis kemlewinti. Ini 400 guru, 400 kiai. Wa qala qara'tu arba'ata alafi haditsin. Dan beliau melanjutkan, aku belajar kepada 400 guru tadi 4.000 hadis. Nah, luar biasa ya. 4.000 hadis belajar kepada 400 ustadz. Tsumma ikhtartu minha haditsan wahidan wa amiltu bihi wa khalaitu masiwahu. Dari 4.000 hadis tadi aku ambil satu hadis, aku pilih satu hadis dan aku amalkan hadis tersebut. Sallallahu Nabi Muhammad. Dari 4.000 hadis yang diambil hanya satu hadis. 4.000 Pak. 4.000 hadis yang diambil hanya satu saja. Kenapa? Li'anni ta'amaltuhu fawajadu khalasi wa najati fihi. Setelah aku renungkan, setelah aku angan-angan, setelah aku pikir-pikir, ternyata kunci kesuksesan dan keselamatanku baik di dunia ataupun di akhirat masuk ada dalam satu hadis tersebut. Paham nggih? Nah, jenengan pengen sukses di dunia, jenengan pengen selamat di dunia, jenengan pengen sukses di negeri akhirat, pengen menjadi orang yang selamat di akhirat, ada dalam satu hadis tersebut. Wa kana ilmul awwalina wal akhirin kulluhum mundarijan fihi faktafaitu bihi. Dan satu hadis tersebut mencakup seluruh ilmu-ilmu orang terdahulu sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya masuk di dalam satu hadis tersebut. Nah, kira-kira penasaran boten Pak? Halo? Penasaran boten? Luar biasa nih. Dari 400 ustadz belajar 4.000 hadis, dari 4.000 tadi cuma diambil hanya satu. Kunci kesuksesan, keselamatan dan ilmu orang terdahulu sampai akhir zaman masuk dalam satu hadis tersebut. Jenengan mirengaken nggih. Jenengan amalkan, jenengan renungkan ada di awal tahun tersebut. Nggih, mugi-mugi dapat menjadi orang yang jauh lebih baik, yang dapat memahami apa sih makna hidup kita di atas dunia ini. Amin Allahumma amin. Wa dzalika, niki hadisipun. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabi. Hadis tersebut bahwa Kanjeng Nabi beliau bersabda kepada sebagian sahabatnya. Ini ada 4 Pak. Yang pertama, Ikmal li dunyaka bi qadri muqamika fiha.
beramallah kamu untuk dunia, bekerjalah kamu untuk dunia, mencarilah harta seukuran lamanya kamu tinggal di atas dunia. Pak, halo. Nah, kula badhe tanglet. Jenengan niku kira-kira hidup di dunia ini berapa lama sih? Halo. Berapa lama? Ketoke jamaah jalsa iseni orang mati ya. Oh, kebal. Kira-kira berapa sih umur rata-rata umur kita itu berapa hidup di dunia ini? 30 gak rabi. Benasitin wasapin antara 60 dan 70. Rata-rata umat Kanjeng Nabi itu umurnya antara 60 dan 70. Lebih dari itu bonus. Lebih dari itu bonus mesti nyusahne wong. Nggih napa nggih? Umur 80, 90, 100 bonus. Awak dhewe dirinya sendiri susah dan menyusahkan orang lain. Nah, maksudnya bagaimana? Monggo jenengan kerja nyambut damel niku sae. Mencari rezeki yang halal itu bagus. Bahkan dapat melebur dosa-dosa yang tidak bisa dilebur dengan banyaknya sholat dan lain sebagainya. Bagus. Tapi carilah yang sewajarnya, yang sekiranya dapat mencukupi keluarga dan jenengan sekisaran usia 60 sampai 70 tahun. Jadi maksudipun ojo mong urip kuwi gor nguber dunya. Wis pokok kerja sampai 17 keturunan. Lah iki akhirnya lali ora salat, penghasil diuber dunya wae. Wayahe salat gak salat, wayahe enak jalsa, enak wayahe majelisan, kesel tak kerja sik. Enak panggilan salat, engko kerja terus. Lari kambek keluargane, lali kambek Gusti Allah, lali karo dulure, lali kambek sanak saudaranya dan lain sebagainya dengan teman-temannya, lupa semua. Yang hanya ada di pikirannya hanya dunia dan dunia. Pak, halo. Nah, jenengan paham dunia, Pak. Dunia niki mata'ul hurur. Dunia niki tipuan. Dunia niki tipuan. Jenengan susah payah mencari dunia. Pagi, siang, malam, ketemu lagi pagi. Sikile sampai pincang-pincang. Kausel wis gak kopen kambek keluargane, pokok dunia kerja. Adus keringet sampai gosong sing biyene kaya skincarean wae baby face langsung gosong. Kerja. Pada hakikatnya nanti puncaknya pada akhirnya semua yang Anda kumpulkan, Anda usahakan tadi itu akan Anda tinggalkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bakal Anda tinggalkan. Jenengan sedaya bakal mati. Rumah yang megah tingkat 10 ya. Mobile jejer-jejer. Ora enek penter. Minimal Mercy, penter. Minimal Mercy. Bojone papat. Ayu-ayu dunia, Pak. Lah kok mati? Lah kok mati kira-kira digawa gak mobile kae? Halo, kira-kira dibawa mboten dikubur pisan? Kira-kira ATM jenengan, rekening jenengan yang isinya miliaran katanya, yang isinya triliunan, nopo dibawa? Mboten, tipuan. Tipuan. Anda capek sampai Anda melupakan keluarga, sampai melupakan akhirat Anda, ternyata apa? Anda tinggalkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ditinggalkan. Mata'ul hurur, tipuan. Ya Allah, Pak. Nggih, leres nggih? Bakal Anda tinggalkan semuanya. Makanya itu. Makanya penting nggih nyambut damel.
Wayahe kerja nggih kerja, tapi wayahe mencari akhirat nggih golek akhirat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini nate menulis surat kepada Al-Imam Salman Al-Farisi. Di antara suratnya itu beliau mengatakan, "Ya Salman, ij'ali dunya majlisan." Wahai Salman, jadikan dunia ini, hidup di atas dunia ini menjadi dua majlis. Yang pertama, majlisan fi thalabil halal. Golek rezeki sing halal, nyambut damel. Kanjeng Nabi nggih nyambut damel, Pak. Semua para nabi nggih nyambut damel, tapi mereka tidak fokus di kerjanya tersebut, tidak mengutamakan kerjanya daripada akhiratnya, tidak. Mereka juga bekerja. Majlis fi thalabil halal, mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Dan yang kedua adalah wa majlisan fi thalabil akhirah. Dan juga untuk mencari menggapai akhirat. Inilah kita hidup di dunia itu ya fokusnya cuma dua ini. Yo kerja, yo golek akhirat. Nggih, paham nggih? Masyaallah, alhamdulillah. Ikmal li dunyaka bi qadri muqamika fiha. Bekerjalah seukuran lamanya kamu tinggal di atas dunia. Maka ini Abi Abdullah Haddad itu dalam syairnya mengatakan di alayallah wadih dunya daniyah hawaditha kasirah wa aisyadha hakirah wa mudadha qasirah. Inilah dunia, sifatnya dunia itu apa? Di dunia daniyah. Dunia itu hina. Hawaditha kasirah, kejadian-kejadian, fitnah-fitnah banyak sekali. Menggok kanan fitnah, menggok kiri fitnah, jenengan ngadeg fitnah, lungguh fitnah kabeh di sini. Terus apa lanjutannya? Wa aisyadha qasirah, wa aisyadha hakirah, dan kehidupannya hina, Pak. Hina. Wa mudadha qasirah, dan masanya pendek. Coba jenengan renungkan. Nggih. Kira-kira jenengan yang ada sekarang ini sama orang yang ada di kuburan itu lebih lama mana? Halo? Niki sepol sing jawab iki. Lebih riyen pundi, Pak? Teng kuburan. Padahal sepol iki. Katanya sing nom-nom kayak awet muda katanya. Lahir kembali. Lebih lama yang di kuburan. Dunia itu hanya sebentar. Buktinya apa? 100 tahun yang lalu kita semua tidak ada. Ada di sini. Halo? 100 tahun yang lalu ada yang di sini? Tidak ada. 100 tahun yang akan datang kira-kira masih ada kita? Ayo, saya ngenek ngacung. Nah itulah wa mudadha qasira. Singkat dunia itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Bagus ya hadisnya ya, jangan renungkan deh. Jadi kita hidup ini ya bekerja, tapi jangan terlalu fokus, terlalu apa ya bahasanya ya, terobsesi gitu loh. Kudu dunia, harus dunia sampai melupakan akhirat. Ini salah, Pak. Ini salah. Harus dibagi. Dibagi. Kerja nggih api, tapi wayahe salat panggil Allah, hayya 'alas shalah. Jenengan salat. Jenengan salat. Oh mengke dalu wonten majelisan pengajian, majelis taklim jalsa isnen. Jenengan nggih hadir, jangan kerja tadi dibuat alasan, jangan. Oh kesel nyambut damel, jangan. Jangan. Nah, eman Pak, takutnya nanti pahala nih jenengan nyambut damel itu hilang. Paham nggih? Alhamdulillah. Niki sering disampaikan Ustaz Taufik niku, beliau itu sering, Habib Taufik Assegaf, beliau itu sering mengibaratkan dunia itu seperti bayangan, Pak. Seperti dhillun, seperti apa jane? Bayangan.
bayangan menika lek jenengan jenengan taruh di depan jenengan kira-kira siang hari ya. Bayangan di depan itu siang ya. Ya, siang. Itu semakin Anda mengejar, semakin Anda berusaha untuk mengejar, bayangan tadi akan semakin menjauh. Paham ya? Tapi kalau Anda memposisikan bayangan tadi ada di belakang, semakin Anda lari menjauh, semakin dikejar oleh bayangan Anda. Dunia juga seperti itu. Semakin Anda itu terobsesi dengan dunia, hanya fokus di dunia saja, di harta, benda dan lain sebagainya, Anda posisikan ada di hadapan jenengan sedoyo, semakin Anda kejar untuk berusaha untuk menggapainya, maka dunia tadi akan semakin menjauh dan menjauh. Yang Anda dapatkan hanya capek, letih dan lain sebagainya. Nah, pun, itu yang pertama. Bekerja mencari dunia seukuran kita, lamanya kita tinggal di atas dunia. Insyaallah bagus. Yang kedua, wa'mal li akhiratika bi qadri baqaika fiha. Dan beramallah kamu untuk akhirat, mencarilah akhirat seukuran kekalnya kamu di akhirat. Sedangkan di akhirat Pak, itu adalah abadul abad, selama-lamanya. Tidak ada waktu, tidak ada masanya. Kalau bati tanglet. Niki wonten sing sampun haji niki. Sampun. Mugi-mugi sedayanipun haji insyaallah nggih. Ketoke tawadu-tawaduan. Pak, jenengan niku lek badhe haji, Pak. Niku pun nyicil nggih. Nyicil riyen. Nyicil. Padahal haji itu mungkin masanya berapa? Lama ya? 40 hari ya? 1 bulan atau 40 hari ya haji. Bener ya? Sing roi, orang sing haji ya. Ya kira-kira 40 hari lah, katakan 40 hari Anda haji nggih. Itu Anda itu jenengan sedaya niku sebelum berangkat haji sudah mencicil mulai sekarang. Nyisikan uang gitu, mencicikan harta, uang untuk apa tujuannya? Agar ada di Mekah dan Madinah sana tidak terlantar. Gimana mboten? Mangane kemudian ku seorang ge oleh-oleh ben ketok tenan lek haji lah. Masuk mulai orang gua kurma, orang gua apa-apa dikira malah dolan ning ndi ya. Dikira malah nang Prancis ya. Gua kacang, gua coklat Arab ya lah. Ben ketok haji tenan. Iki butuh biaya. Lah biayanya dari mana? Dan kehidupan Anda ada di Mekah dan Madinah ini dari mana? Ya dari harta, uang yang Anda celengkan tadi itu, yang Anda sisihkan untuk kehidupan Anda agar di Mekah dan Madinah tidak terlantar. Lah bagaimana dengan akhirat ini? Nah, sedangkan di akhirat ini tidak ada masanya Pak. Selama-lamanya. Kalau Anda tidak punya bekal, tidak mencicil pahala amal soleh mulai saat ini, kemudian bagaimana kehidupan kita kalau ada di akhirat? Sallallahu Nabi Muhammad. Bagaimana? Akan terlantar kehidupan kita. Nah makanya dari itu Allah menciptakan dunia seisinya. Nyawa kita, harta kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, harta kita, hembusan nafas kita, jantung kita, semuanya yang Allah berikan kepada kita itu hanya sebagai wasilah perantara untuk kita mendapatkan pahala, mendapatkan untuk mencari ridho, untuk mencari negeri akhirat. Paham Pak nggih? Paham nggih? Kita bernyawa nih Pak. Semua yang kita miliki ini, mobil, harta, keluarga, nyawa, jantung kita, semuanya yang kita miliki ini hanya sebagai fasilitas saja, hanya sebagai perantara untuk mencari negeri akhirat. Karena itu ada rumah, hakikatnya rumah sebenarnya bagi kita adalah akhirat. Dunia seisinya ini hanya wasilah, hanya perantara. Paham ya? Hanya perantara. Tapi jenengan jangan melupakan. Makanya itu wonten di Al-Qur'an itu didhawuhaken wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah.
Dan pergunakanlah yang Allah berikan kepadamu untuk mencari negeri akhirat, untuk mencari akhirat. Anda dikasih harta, gunakan harta ini untuk mencari akhirat, bersedekah kepada anak yatim, kepada orang yang tidak mampu. Ojo sing musantunge rondo ae. Wah, bahaya ya. Untuk mencari akhirat. Ya sekali-kali anak yatim ngono lho. Orang fakir miskin, sing golek ngono ta jenengan sedaya. Nggih. Apal. Yang Allah berikan kepada kita itu untuk mencari negeri akhirat. Harta kita, keluarga kita, nyawa kita, semua yang kita miliki ini Allah berikan untuk mencari negeri akhirat. Oh kalau gitu harta saya punya mobil itu, punya harta, punya toko, semua tak infakkan semua untuk Allah. Ya jangan juga. Nah, dilanjutkan di dalam Al-Quran itu selanjutnya wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu untuk menikmati dunia. Yo sedekah. Yo melok jalsa istan, yo melok pengajian, diberi kesehatan, diberi umur, yo teko majelisan, ikut pengajian, baca Al-Quran, punya harta, sedekah sana, sedekah sini. Tapi jangan melupakan bagian kita untuk menikmati dunia yang sifatnya halal, tidak berlebihan ya, tidak israf. Yo punya rezeki, yo cuma sedekah kabeh, punya uang 10 miliar, amin. Nah, tapi di sedekah kabeh yo ojo. Ngenes Pak, iya urip monggo. Yo disisakan untuk menikmati bagian dunia, tuku mobil, Pajero, ben gak penter ae. Pajero untuk menikmati. Oh awake sehat, wis tak nggih ibadah ae. Wis jangan, ya ibadah tapi wayahe kumpul ya kumpul. Wayahe refreshing tadabbur. Refreshing untuk menyegarkan otak. Itu juga perlu. Jangan melupakan bagian kita untuk menikmati dunia. Oke, waktunya mepet. Lanjut kemudian wa'mal li akhiratika bi qadri baqaika fiha. Beramallah, mencarilah akhirat seukuran kekalnya kita di akhirat. Ya makin niku kula kemutan dawuhipun Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan man dakhalal qabra bila safinatin fa ka'annama raqibal bahra. Man dakhalal qabra bila zatin fa ka'annama raqibal bahra bila safinatin. Seseorang itu barang siapa yang masuk ke dalam kuburan tanpa memiliki bekal berupa amal ibadah, amal soleh, itu seperti seseorang yang berlayar di lautan tanpa menggunakan kapal. Paham? Jadi masuk kuburan tidak ada persiapan berupa amal ibadah, berupa amal soleh lainnya. Itu seperti seseorang menyeberangi samudra tanpa menggunakan perahu, tenggelam Pak. Mari is dead. Mari game over. Dalam artian apa? Tidak mungkin kita akan selamat baik itu mulai di alam kubur sampai seterusnya apabila kita tidak memiliki bekal. Terlantar Pak, kayak tadi itu ya, terlantar. Nah, makanya itu. Nah, kata para ulama itu, kenapa sih manusia itu takut mati? Halo, jenengan takut mati mboten Pak? Takut? Halo, takut mati mboten? Mboten, sindi sing ngomong mboten mau. Geruduk bareng-bareng ya? Mboten guyon. Ora mungkin, semua orang takut mati. Aku yo wedi Pak, wedi. Tapi wis wayahe piye? Lah itu. Kematian itu adalah kepastian Pak, pasti orang mati. Tapi kenapa kok manusia ini takut mati? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama karena dia takut berpisah dengan yang dicintainya. Napa niku
Dunia, wedi pisah karo dunia, bojone bojo dunia, Pak. Anaknya, hartanya, semuanya takut berpisah, lagi dunia. Yang kedua dia sadar belum punya bekal yang cukup yang akan dia bawa ada di dalam kuburan ini. Sadar dia tidak memiliki bekal yang cukup berupa amal soleh, amal ibadah yang dapat kita bawa di alam kubur. Makanya awak wedi mati, Pak. Wedi mati. Makanya tiang-tiang soleh, tiang wali, tiang masya Allah, tiang-tiang solihin itu gak takut mati, Pak. Bahkan mereka pengen piye caranya mati. Para sahabat bagaimana mereka berlomba-lomba untuk mati. Berlomba-lomba untuk mati. Rebutan, Pak, mati murah bagi mereka itu. Kenapa? Karena dua-duanya tidak ada di hati mereka. Wes gak cinta dunia, yo bekale yo lober-lober, Pak, kuwatah. Makanya siap untuk mati. Gak siap nih rebutan malan. Rebutan mati. Nah, itu. Yang ketiga, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Dan beramallah kamu untuk Allah. Mencarilah rahmat Allah, carilah ampunan Allah seukuran butuhnya kamu kepada Allah. Pak, kita ini tidak ada satu detik pun tidak butuh kepada Allah. Kita ini setiap saat, setiap waktu, setiap detiknya itu selalu butuh kepada Allah. Siapa yang menggerakkan jantung kita? Jenengan mau ngene-ngene no? Allah. Jenengan bernafas menghirup oksigennya siapa? Allah. Semua Allah, kita butuh Allah. Coba, Pak, jantungnya jenengan diberhentikan sedetik ya. Kira-kira pripun? Modar. Kira-kira yus selesai. Tidak bernyawa. Inilah kita selalu butuh kepada Allah. Maka dari itu mari kita beramal untuk Allah, beribadah kepada Allah seukuran butuhnya kita kepada Allah. Sallallahu Muhammad. Dan yang terakhir, wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Dan beramallah kamu untuk neraka seukuran kuatnya kamu masuk di api neraka. Kira-kira ada yang kuat masuk neraka? Ayo ngacung sing kuat, pengen ngerti aku. Kanek sing kuat, Pak. Iblis wedi gawe neraka. Padahal tercipta dari api, tapi wedi ndelok neraka. Dajjal sing jarine sekti, wedi karo neraka. Semua makhluk takut dengan neraka. Maka dari itu, jika kamu berani mendekati maksiat, perbuatan maksiat, maka seukuran kuatnya kamu dibakar di api neraka. Gak kuat ya ora usah maksiat. Tapi kula menungso nggih wajar, tapi alinsane makhluk khata wanisyan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang taubat, orang yang menyesal nggih. Insyaallah. Siap. Sekali lagi insyaallah nggih kula berpesan niki bulan Muharram nggih. Mungkin insyaallah ada Asyura dan Tasu'a, jangan lupa untuk berpuasa. Nggih, siap nggih. Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Itu cukup, satu hadis ini cukup mewakili semuanya. Puasa yang paling baik setelah bulan Ramadan adalah puasa Muharram, tepatnya lebih afdhalnya ada di Asyura 10 Muharram. Itu tanggal berapa? Tanggal 5 ya. 5 Juli nggih. 6 Juli ya. Tanggal 6 Juli, Sabtu, Ahad ya. 6 Juli Ahad. Kalau bisa semua Muharram bisa dari sekarang, bagus. Kalau enggak bisa bagaimana? Ya Asyuranya aja. Asyuranya tok. Kalau bisa ditambahi lagi tanggal 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11 Muharram. Enggak bisa ya ambil 2 aja. 9, 10 Muharram. Emang enggak bisa ya tanggal 10 tok. Jangan ditinggalkan. Nggih, mugi-mugi sedaya dapat taufik lan hidayah. Nggih, amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.